Kita lihat juga pasar kripto ini hancur hampir kurang lebih 200 miliar US dollar begitu ya, hilang hanya dalam kurun waktu 24 jam saja. Tingginya inflasi, terus juga ketegangan geopolitik dan juga kalau kita lihat secara fundamental ya tidak ada fundamental yang berarti dalam kripto begitu ya. Ini juga yang membuat tentunya para ya orang yang memegang begitu melepas aset-asetnya yang tentunya juga membuat harga koin-koinnya mengalami kejatuhan. Anda melihat apakah memang ini kondisi ini memang sudah terprediksi atau seiring sejalan dengan ya kondisi fundamental kripto yang tidak ada isinya sebenarnya? Ini kan kalau di kripto kan trennya sudah terlihat bearish itu sejak awal tahun ya. Ketika investor expect bahwa tahun 2022 ini adalah tahun di mana inflasi akan meninggi, terus bank sentral negara maju terutama The Fed akan semakin hawkish. Ketika hal ini maka investor cenderung skeptis dan melihat bahwa inflasi yang tinggi dan The Fed yang makin hawkish akan itu cenderung mendorong kripto menjadi kurang menarik. Apalagi ditambah pada saat Februari lalu, akhir Februari ada perang Rusia-Ukraina juga. Tetapi waktu itu sih mungkin masih bisa, investor masih bisa melupakannya sejenak ya kan. Ketika turun sekitar di 40 ribuan untuk Bitcoin, seperti di Bitcoin, itu mereka mengambil posisi buy on dip ya kan. Nah tapi nyatanya inflasi makin bertahan kalau di Amerika itu 8%, terus The Fed makin berpotensi semakin hawkish. Maka investor kembali skeptis. Apalagi adanya kejatuhan kemarin Terra dan Luna. Maka makin parah lagi sehingga terjadi crash. Nah, selama ini mungkin bagi para investor yang cenderung profil risikonya agresif begitu ya memilih kripto ini sebagai salah satu aset mereka, tapi secara makroekonomi terjadi guncangan begitu ya, utamanya angka inflasi yang meningkat. Ya dari agresif berubah akhirnya menjadi konservatif dan masuk ke dalam aset-aset yang lebih aman atau safe haven. Nah, berarti dengan kejatuhan pasar kripto ini Anda melihat memang sudah pecah bubble di pasar kripto ini, dan dengan pecahnya bubble di pasar kripto, nah apa dampaknya terhadap pasar Indonesia? Kalau bubble sih belum ya. Kalau menurut saya belum. Karena kalau misalnya bubble pecah, Bitcoin lebih parah jatuhnya. Bisa ke 20 ribu. Ini jauhnya memang masih jauh ya. Tapi nggak terlalu jauh dari harga terendahnya di Juli tahun lalu. Tahun lalu itu sekitar kisaran 29 ribu US dollar. Kemarin saya lihat sih di terendahnya 26 ribu US dollar. Jadi ya memang secara ini masih agak jauh ya, tapi tidak terlalu jauh. Terus juga stable coin-nya masih ada yang bertahan, kayak USD coin juga masih tetap satu. Terus Tether juga walaupun sempat terpengaruh ke USD 0,95 atau 95 sen gitu, tapi itu juga belum terlalu parah. Jadi bisa dibilang belum bubble, maksudnya maksudnya mungkin udah mulai bocor. Apa sebenarnya yang membuat kondisi ini belum termasuk atau digolongkan dalam kondisi bubble-nya belum pecah begitu? Dan kalau misalnya memang bubble-nya pecah begitu, apa dampaknya juga ke Indonesia? Ya kalau melihat dari investor kripto yang besar di Indonesia sih, mungkin ada sedikit terpengaruh di pasar keuangan, tapi sejatinya sih belum terlalu, karena mungkin masih di generasi milenial yang lebih melek ke kripto, tapi kan masih ada investor-investor lain seperti korporasi gitu, yang mungkin nggak terlalu signifikan. Kita tinggalkan kripto, kita masuk begitu ya ke sisi lain, misalnya startup. Startup ya bisa dikatakan juga adalah, ya banyak orang yang mengatakan bahwa ini adalah perusahaan rintisan yang seems like jual mimpi begitu ya. Jadi ya valuasi dan segala macamnya. Nah ini juga terbukti dengan tantangan zaman yang semakin besar, tentu juga bisnis model dan juga orientasi bisnis juga seperti apa ke depannya, banyak yang bertumbangan. Di Amerika Serikat misalnya juga adalah negara dengan startup terbanyak, akhirnya banyak yang tumbang, termasuk diantaranya Robinhood. Di dalam negeri kita, Zenius mem-PHK begitu ya karyawannya, isunya juga merebak, salah satu startup ya bisa dikatakan walaupun ditopang oleh BUMN begitu, Link aja juga akan melakukan reorganisasi terhadap organisasinya, GDID juga yang e-commerce tapi nyatanya juga belum mampu bersaing dengan e-commerce besar seperti Shopee dan juga Tokopedia. Nah, Anda melihat kondisi seperti ini memang lumrah terjadi begitu di perusahaan startup yang tidak mampu beradaptasi dengan kondisi ekonomi terkini dan juga tantangan bisnis yang semakin besar begitu. Kalau ini sih sebenarnya lumrah ya, apalagi kayak seperti tadi startupnya masih terbilang kecil gitu. Masih sulit bersaing untuk startup yang gede seperti kalau di Indonesia kayak GoTo dan Bukalapak gitu kan.
Apalagi ini juga kenapa tren ini terjadi karena rotasi sektor. Jadi investor merotasi lagi yang tadinya mungkin di sektor terdampak pandemi turun drastis, sekarang ditukar gitu. Jadinya balik lagi ke sektor yang sektor real ya bisa. Iya benar. Yang mungkin pandemi ini pulih, malah sektor ini pulih juga. Oke, tapi di sisi lain juga apakah Anda melihat bahwa sisi prudent dari investasi, utamanya mungkin modal ventura ini dipertanyakan karena kan melibatkan banyak investor naruh uang begitu di perusahaan rintisan yang ya bisa dikatakan agak cukup gambling juga sebenarnya ketika memang melakukan hal itu. Iya, patut dipertanyakan. Tapi itu juga modal ventura juga mulai selektif lagi juga sih, yang dimana cari startup yang memang mulai mengurangi bakar duit juga gitu. Terus juga yang ya selektif.